Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Muzaffar. Saya mahasiswa Universitas Institut Cita Indonesia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas penjamin kualitas perangkat lunak pertemuan ke-8 atau ujian tengah semester. Nah, di sini tugasnya itu yaitu membuat video dengan durasi minimal 3 sampai 6 menit dengan salah satu tema dari komponen sistem SKI berikut. Dan saya akan mengambil komponen praproyek, di mana saya sudah membuat komponennya. Nah, di sini komponen praproyek dalam sistem SKI. Komponen praproyek adalah fase awal yang penting dalam sistem SKI, sistem jaminan kualitas. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Definisi dan tujuan komponen praproyek. Komponen praproyek dalam sistem SKI merupakan fase awal yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan sebelum proyek pengembangan perangkat lunak dimulai. Tujuan utama yaitu menentukan ruang lingkup proyek, mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pengguna, merencanakan strategi pengembangan, dan mempersiapkan tim proyek. Selanjutnya itu tujuan tambahan, mengurangi risiko kegagalan proyek, memastikan kualitas perangkat lunak, dan meningkatkan efisiensi proses pengembangan. Nah, tahap dalam komponen praproyek. Tahapan dalam komponen praproyek merupakan serangkaian langkah sistematis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Nah, menentukan kebutuhan dan persyaratan pengguna termasuk fungsionalitas, kinerja, dan keamanan perangkat lunak. Yang kedua yaitu perencanaan proyek. Merencanakan strategi pengembangan, timeline, sumber daya, dan peran anggota tim. Dan yang ketiga yaitu analisis risiko. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan proyek dan menyusun strategi mitigasi. Dan yang keempat yaitu pemilihan metodologi. Memilih metodologi dan alat bantu pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Dan yang terakhir yaitu persiapan tim. Membentuk tim proyek yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan. Selanjutnya itu identifikasi kebutuhan dan persyaratan. Tahapan ini fokus pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan persyaratan pengguna. Yang pertama itu analisis kebutuhan, mengumpulkan informasi dari pengguna, stakeholder, dan dokumen terkait untuk menentukan kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Dan yang kedua itu dokumentasi persyaratan, mendokumentasikan kebutuhan dan persyaratan secara detail dalam bentuk spesifikasi fungsional dan non-fungsional. Dan yang terakhir yaitu verifikasi dan validasi, memastikan bahwa kebutuhan dan persyaratan yang terdokumentasi sudah benar dan lengkap. Dan ada perencanaan dan persiapan proyek. Perencanaan proyek meliputi penentuan strategi pengembangan, jadwal proyek, dan sumber daya yang dibutuhkan. Perencanaan strategi yang pertama yaitu memilih model pengembangan yang sesuai seperti waterfall, agile, atau iteratif. Penjadwalan proyek. Membuat timeline proyek dengan menetapkan milestones dan tenggat waktu untuk setiap tahap. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama ada tahap mulai dan selesai. Nah, di sini ada fase analisis dimulai dari tahun 2023 bulan 10 dan tanggal 20, selesai sampai tahun 2023 bulan 11 tanggal 10. Nah, desain tahun 2023 bulan 11 tanggal 15 dan selesai tahun 2023 bulan 12 dan tanggal 15. Dan yang terakhir yaitu pengembangan mulai tahun 2023
bulan 12 dan tanggal 20, dan selesainya itu 2024 bulan 2 tanggal 20. Itu contoh. Dan selanjutnya itu persiapan tim. Membentuk tim proyek yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan. Nah, selanjutnya itu analisis risiko dan mitigasi. Analisis risiko bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan proyek. Yang pertama itu identifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi selama proyek, seperti keterlambatan, kekurangan sumber daya, dan perubahan kebutuhan pengguna. Dan yang kedua itu analisis dampak, menilai dampak dari setiap risiko terhadap keberhasilan proyek. Dan yang ketiga itu mitigasi risiko, membuat rencana untuk mengurangi dan menghindari risiko yang teridentifikasi. Dan yang ini selanjutnya itu pemilihan metodologi dan alat bantu. Pemilihan metodologi dan alat bantu pengembangan yang sesuai sangat penting untuk menjamin keberhasilan proyek. Metodologi Agile cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang terus berubah dan membutuhkan fleksibilitas. Metodologi Waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan terdefinisi dengan baik. Dan yang terakhir alat bantu pengembangan. Pilihan alat bantu pengembangan seperti ide, framework, dan tools testing harus sesuai dengan metodologi yang dipilih. Dan yang terakhir itu peran dan tanggung jawab tim praproyek. Tim praproyek terdiri dari berbagai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Yang pertama, peran tanggung jawab manajer proyek. Ada peran dan tanggung jawab. Di sini ada manajer proyek, memimpin tim, yaitu tugasnya memimpin tim, mengelola jadwal, dan memastikan keberhasilan proyek. Dan analis bisnis, yaitu menganalisis kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya ke dalam persyaratan perangkat lunak. Dan arsitek perangkat lunak, mendesain arsitektur perangkat lunak dan menentukan teknologi yang akan digunakan. Dan yang terakhir itu pengembangan perangkat lunak, yaitu tugasnya mengembangkan kode perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.